sini saya akan menjelaskan materi kami mengenai perencanaan, rekrutmen dan seleksi, sama orientasi dan penempatan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan. Apa sih sebenarnya perencanaan itu? Nah, perencanaan merupakan sebuah proses membuat strategi untuk mencapai suatu tujuan dengan mengkaji cara-cara yang terbaik yang telah ditetapkan sebelumnya, yang bertujuan untuk memberi gambaran yang lebih jelas dan lengkap tentang seluruh pekerjaan dan membantu peningkatan daya guna dan hasil guna organisasi. Fungsi perencanaan yaitu sebagai pengorganisasian. Maksudnya di sini yaitu sebagai pengaturan kerjasama sumber daya keluarga, fisik dan manusia dalam organisasi. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pengarahan. Maksudnya di sini ialah menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor, kekuatan-kekuatan, dan sumber daya serta hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai pengawasan. Maksudnya di sini yaitu di dalam perencanaan, pengawasan saling berhubungan erat sehingga disebut dengan kembar siam dalam organisasi. Adapun asas-asas perencanaan itu: 1. Sebagai principle of contribution to objective. Asas yang kedua yaitu sebagai principle of efficiency of planning. Asas yang ketiga yaitu principle of primacy atau disebut dengan asas mengutamakan perencanaan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu mengenai rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, menjaga, dan menempatkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar yang bertujuan menyediakan sekumpulan calon kerja ataupun karyawan yang memenuhi syarat dan tepat bagi suatu jawaban tertentu. Sedangkan seleksi merupakan usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan kualifikasi dan komponen yang akan menjabat serta menjalankan semua pekerjaan pada perusahaan. Adapun tahap-tahap proses rekrutmen dan seleksi yaitu yang pertama proses rekrutmen dan yang kedua seleksi calon karyawan. Dalam sebuah rekrutmen dan seleksi terdapat juga sistem-sistemnya. Yang pertama, sistem langsung. Sistem langsung ini mempunyai bentuk-bentuk yang dikategorikan, yaitu pemupukan eksternal dan pemupukan internal. Yang kedua, sistem tidak langsung. Sistem tidak langsung ini juga mempunyai bentuk-bentuk yang dikategorikan, seperti orientasi selektif dan orientasi akumulatif. Selanjutnya, materi yang ketiga mengenai orientasi dan penempatan. Orientasi merupakan pengenalan terhadap suatu situasi atau lingkungan yang bertujuan pengenalan organisasi atau perusahaan, di mana manfaat pengaruh program orientasi terhadap perilaku karyawan yaitu untuk mengurangi kekecewaan yang diasingkan dan mengurangi kecemasan dan kebimbangan terhadap karyawan. Pihak-pihak yang terlibat dalam penempatan karyawan yang dimana sebagian besar keputusan penempatan diambil oleh manajer lean. Dalam hal ini, atasan langsung karyawan yang bersangkutan. Bentuk-bentuk penempatan yaitu seperti promosi. Promosi di sini ialah menaikkan jabatan seseorang ke jabatan lain. Promosi juga terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan prestasi dan yang kedua berdasarkan senioritas. Sedangkan topik-topik orientasi di dalam hak-hak karyawan seperti gaji, cuti dan libur, waktu istirahat, konseling, tunjangan asuransi, dan program pensiun. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.